Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Selanjutnya, hukum alam. Secerca cahaya di tengah pandangan kemanusiaan yang suram ini hadir saat manusia tidak lagi bersukaria dalam status alamiahnya. Jika kita meninggalkan segala muslihat kita sendiri, kita secara alamiah akan jatuh ke dalam suatu keadaan yang mengerikan. Namun, adalah benar pula bahwa kita secara alamiah ingin membebaskan diri dari situasi itu. Menurut Hobbes, paling tidak ada dua ketakutan, yakni nafsu dan akal, yang bertanggung jawab untuk membebaskan kita dari status alamiah kita. Yang mendorong kita untuk memperjuangkan kedamaian adalah ketakutan terhadap kematian dan ketidakamanan yang memunculkan hasrat untuk hidup layak dan harapan untuk hidup damai. Penjamin hidup ke arah kedamaian adalah akal budi dan rasionalitas. Hobbes menggambarkan daftar panjang dari hukum alam, yaitu aturan atau arahan akal budi. Dalam aturan itu, setiap manusia rasional menemukan ikatannya. Hukum pertama mengikuti dua hal, yakni alam kita dan kengerian dari situasi status alamiah kita. Sementara sisanya dilihat sebagai konsekuensi dari hukum pertama, mengatur kita ketika kita menerima yang pertama. Hukum pertama dari hukum alam adalah setiap manusia harus mengusahakan perdamaian secara serius, sejauh ia mengharapkan untuk memperolehnya. Dan apabila ia tidak mampu mendapatkannya, ia diperkenankan untuk mencari serta menggunakan segala macam bantuan dan manfaat dari perang. Bagian pertama dari hukum ialah bahwa setiap orang harus mencari perdamaian. Hal ini mengalir dari kenyataan bahwa tinggal dalam status alamiah adalah sangat berisiko, penuh bahaya bagi seseorang. Oleh karena itu, rasionalitas mengajak kita untuk keluar dari situasi demikian. Bagian kedua adalah suatu ekspresi yang oleh Hobbes disebut sebagai kaidah hak alamiah. Ini merupakan kaidah umum bahwa kita semua harus mempertahankan diri sendiri. Dengan demikian, berdasarkan status alamiahnya, pencarian kedamaian menjadi jalan yang paling rasional untuk mempertahankan diri. Hukum kedua adalah pentingnya konsekuensi dari yang pertama. Manusia menghendaki untuk mendapatkan kedamaian dan mempertahankan diri. Hal ini menjadi begitu penting baginya untuk meletakkan haknya. Di sisi lain, ia mempunyai kemerdekaan untuk melawan yang lain dan pada saat yang sama berarti mengizinkan orang lain melawan dirinya. Karakteristik perang mengalir dari status alamiah dan tergantung pada kemerdekaan setiap orang yang mempunyai hak untuk melakukan apapun. Apabila usaha pencapaian perdamaian secara rasional sungguh dibutuhkan, maka hak-hak yang berlaku umum itu harus dikorbankan. Rasionalitas dibutuhkan. Anda hanya akan menyerah seperti orang lain pun yang menyerah demi pencapaian kedamaian. Jika Anda melawan, secara alamiah Anda akan menjadi sasaran atau mangsa. Hobbes menyebut perpindahan dan pengorbanan hak secara sukarela dan saling menguntungkan dengan istilah kontrak. Apabila seseorang memberi sesuatu dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama dalam suasana saling kepercayaan, kontrak itu menjadi sebuah persetujuan atau kesepakatan. Hukum alam yang ketiga adalah bahwa kita harus masuk ke dalam kontrak dan kesepakatan kita. Jika tidak, kita tidak akan pernah keluar dari status alamiah kita. Hukum selanjutnya adalah hukum yang menuntun kita untuk bersikap dan bertindak adil, sederajat, sederhana atau rendah hati, dan murah hati. Dalam
ajaran Injil, kita melakukan bagi orang lain sebagaimana apa yang kita kehendaki orang lain perbuat untuk kita. Leviathan. Inti argumen Hobbes adalah bahwa akal budi manusia mengajak kita semua untuk keluar dari aspek alamiah. Perselisihan adalah hal yang akan kita pinggirkan ketika akal budi mulai berperan. Kita semua sepakat dalam hal menyerahkan hak kita untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu. Kita menjaga kontrak kita dengan orang lain, berjalan dalam kegembiraan dan membudayakan suatu kepentingan bersama. Bagi Hobbes, hal ini tidak terjadi seketika. Namun, nafsu alamiah kita seperti sikap memihak, kesombongan, balas dendam, dan sebagainya pada akhirnya mengalahkan keputusan-keputusan rasional untuk berlaku adil, sederhana, dan menaati golden rule, hukum emas. Lakukan terhadap orang lain sebagaimana Anda mengharapkan orang lain berlaku demikian kepada Anda. Dikuasai nafsu alamiah membuat kita tidak dipercaya. Kontrak-kontrak tidak akan terjadi jika tidak dilandasi rasa takut terhadap konsekuensi bila orang melanggar kontrak tersebut. Kontrak atau kesepakatan yang dimaksud oleh Hobbes merupakan pernyataan kata-kata, bukan menggunakan pedang. Senjata yang mendasari ikatan kontrak sosial adalah kekuatan umum yang lahir dari penyerahan setiap pribadi akan kemerdekaannya. Setiap orang menyerahkan kekuatannya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kontrak sosial memerlukan adanya pertukaran hak-hak dan kekuatan individu secara sukarela dan saling menguntungkan di bawah seseorang pemimpin negara atau parlemen. Hobbes memberi penjelasan tentang hal ini. Inilah generasi Leviathan yang agung, supaya kita berada di bawah keabadian Tuhan, yakni kedamaian dan perlindungan kita. Hobbes memberi penjelasan lebih lanjut tentang realitas ini. Pertama, karena subjek-subjek yang melakukan kontrak untuk menyerahkan kekuatan mereka pada kuasa yang tertinggi, maka kuasa yang tertinggi bukanlah bagian dari kontrak. Akibatnya penguasa dapat dengan mudah memutuskan kontrak secara semena-mena. Tidak ada sesuatu yang mengharuskan ia untuk bertindak secara kontrak. Kekuatan seorang raja adalah tanpa syarat. Hobbes menyarankan bahwa dalam pertimbangan atas anugerah cuma-cuma, rasionalitas dibutuhkan untuk mencegah kesewenang-wenangan. Rasionalitas dibutuhkan untuk mencegah perlakuan bahwa rakyat berperan sekedar membawakan mantel sang raja. Rasionalitas biasanya sangat jarang dipertahankan oleh kuasa pemerintah.